Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ikhwan wa ikhwan fillah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Berkat izinnya, berkat keridoannya, di tengah aktivitas kita sehari-hari, kesibukan kita sehari-hari, Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibadah Jumat kita. Dalam salah satu kitab sejarah yang menceritakan salah seorang di antara ulama karismatik yang literaturnya masih dapat kita baca, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apabila kita menyebut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka beliaulah yang menyusun kitab Bulughul Maram yang sering dibaca di pesantren atau di majelis-majelis ta'lim. Begitu juga kalau kita membaca Syarah Imam Bukhari, Fathul Bari, maka yang menyusunnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah, Khatib pernah membaca kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau diangkat menjadi qadi di Mesir. Ada terjadi dialog antara Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan seorang pedagang Yahudi. Singkat cerita yang Khatib baca, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani akan mengadakan perjalanan, berita itu sampai kepada seorang Yahudi yang pedagang samin di salah satu pasar di Mesir, dan dia berencana untuk menghadang dan menguji Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka ketika tahu satu hari Ibnu Hajar akan melewati pasarnya, maka si Yahudi ini bersiap-siap untuk menghadang Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka sampailah Ibnu Hajar Al-Asqalani ke tempat pasar si Yahudi itu. Maka Yahudi langsung menyelesaikan dagangannya dan maju ke depan untuk menghadang Ibnu Hajar. Kemudian berkata, "Ya Syekh, wahai Syekh, turunlah Anda dari kendaraan Anda. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan."
Kemudian Ibnu Hajar Asqalani turun dari kendaraannya menghadap si Yahudi ini. Kemudian si Yahudi berkata, "Wahai Syekh, bukankah nabimu pernah berkata, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatu lil kafir?" Bukankah nabimu pernah berkata bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir? Sekarang lihat dirimu wahai Syekh. Engkau seorang qadi, engkau seorang hakim. Pakaianmu begitu bersih, harum dan terhormat. Kedudukanmu juga tinggi. Kendaraanmu juga bagus. Dan engkau adalah seorang muslim. Sejatinya engkau harusnya ada di dalam penjara di dunia ini. Bandingkan dengan diriku. Aku seorang Yahudi, seorang kafir. Pakaianku kotor, pekerjaanku juga kotor. Tapi nabimu berkata bahwa aku ini serasa hidup di surga di dunia ini. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaan itu ditanyakan oleh seorang Yahudi menguji Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentu ketika Yahudi ini bertanya, bukan ingin tahu, tapi Yahudi itu kebanyakan ketika bertanya adalah ingin menguji. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana jawaban Ibnu Hajar Asqalani ketika ditanya oleh si Yahudi ini? Ibnu Hajar udah ngerti bahwa si Yahudi ini hendak menjatuhkan sabda Rasul bahwa dunia sijnul mu'minin wal jannatu lil kafir. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kesolehan Ibnu Hajar Asqalani, maka tentu saja Allah yang akan membimbing setiap ucapan dan jawabannya. Maka Ibnu Hajar Asqalani kemudian menjawab, "Wahai Yahudi, betul, nabiku pernah bersabda, adunya sijnul mu'minin wal jannatu kafir." Betul, nabiku pernah bersabda bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan laksana surga bagi orang-orang kafir. Dan aku di dunia ini betul sedang di dalam penjara. Aku tidak bisa leluasa seperti Anda melakukan apa saja. Aku melakukan sesuatu harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Adapun sekarang kedudukanku terhormat, pakaianku bagus, makananku juga bagus, kendaraanku juga bagus. Sejatinya aku ini ada di dalam penjara. Seandainya aku mampu melakukan perintah Allah dan Rasulnya sampai menjelang ajal, maka kelak di akhirat aku akan diberikan kenikmatan lebih dari yang aku rasakan. Sedangkan engkau, wahai Yahudi kafir, engkau di dunia ini dalam surga, karena Allah masih memberi kepada engkau makan, masih memberi kepada engkau minuman, masih memberikan kepada engkau keluarga. Padahal engkau telah menyekutukan Allah, engkau telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Segitu juga Allah memberikan kenikmatan kepadamu. Tapi kalau sampai mati engkau dalam kekufuran, maka di akhirat ajabmu akan lebih pedih daripada yang engkau rasakan ketika di dunia. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah jawaban tegas dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama karismatik yang banyak membuat kitab-kitab yang sampai saat ini tetap kita baca. Maka ketika jawaban tegas dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menggetarkan jiwa si Yahudi, maka akhirnya si Yahudi menjabat tangan Ibnu Hajar kemudian berkata, "Syekh, mulai detik ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabi dan utusan Allah."
Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kira-kira dari kisah yang dialami oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani, apa yang dapat kita ambil intibar? Karena setiap peristiwa yang dialami oleh ulama tentu ada pelajaran buat kita. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka pelajaran yang pertama dari kisah ini salah satunya adalah bahwa kita hidup sejatinya memenuhi aturan dan takdir Allah. Kita hidup by design Allah, kita hidup sesuai dengan aturan Allah. Kalau seandainya Ibnu Hajar Al-Asqalani ditakdirkan Allah akan menjadi qadhi, memiliki kedudukan yang terhormat, padahal kita tahu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kisah yang lain pernah frustasi belajar. Ketika bertahun-tahun belajar tidak mendapatkan ilmu sedikit pun, dia mau pergi, putus asa, tak bisa-bisa. Ketika dia keluar, dia melihat tetesan air dari atas ke batu, sedikit, sedikit, sedikit. Baru, oh, kalau sabar baru akan dapat ilmu. Dia balik lagi untuk belajar. Bahwa manusia itu ketika Syekh Ibnu Hajar Asqalani akan menjadi qadhi, sudah ada takdirnya akan menjadi qadhi. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Demikian juga ketika seseorang akan menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, ada takdirnya, sudah ada di dalam lauhul mahfuznya bahwa dia akan menempati kedudukan itu. Yang jadi masalahnya adalah apakah ketika mencapai kedudukan itu dilakukan dengan jalan terhormat, dengan perintah Allah dan Rasulnya, atau justru dilakukan dia meraih itu dengan kecurangan. Tinggal itu manusia itu. Jadi manusia itu hidup pada hakikatnya adalah sesuai dengan desain Allah. Allah mengatur si Yahudi dia akan menjadi pedagang, sudah ada takdirnya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, Man kana dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi tujuannya, farakallahu jamaah, maka Allah akan berlepas diri dari urusannya. Wa ja'al faqra baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wala ya'ti minadunya illa ma kutibalahu, dan dia akan mendapatkan dari dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Wa man kanatil akhirah niyatahu, dan barang siapa yang akhirat itu menjadi niatannya, jama'allahu amrahu, maka akan Allah atur urusannya. Wa ja'ala ghina fi qalbihi, dan Allah berikan kecukupan di dalam hatinya. Wa ya'ti dunya wa huwa raghimatun, dan dunia memelas-melas mendatangi dirinya. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah, bukankah kita sering menyaksikan seorang yang memiliki profesi tertentu, bukankah seringkali tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Jamaah yang hari di sini, apakah pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Tentu tidak. Ada yang bekerja di bank, backgroundnya teknik. Ada yang bekerja pedagang, backgroundnya yang lain. Maka salah besar ketika kita menyekolahkan anak ke satu pendidikan, cita-citanya untuk menjadi seperti itu, maka itu salah besar. Karena Allah tahu mana yang terbaik buat anak itu. Bahkan ketika kita lihat di tempat-tempat perdagangan, dagangannya sama, produknya sama, harganya sama, tapi yang dagang, yang pendatang kemana saja membelinya, padahal sama. Jadi sebelum pergi ke rumah, orang itu sudah Allah takdirkan bakal beli di siapa. Tinggal permasalahannya, kita meraih itu apakah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, atau menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat As-Sam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah berikan kepada Anda dua jalan, jalan ketakwaan atau jalan kesesatan. Manusia sebelum lahir sudah jelas jodoh pati bagja cilakana teh bakal katampi ku anjeun. Tinggal bagaimana dia menjalani hidup ini. Ikhwan fillah akan tahu nanti malam akan ada acara, mana yang ingin selamat akidahnya dan mana yang tidak ingin selamat akidahnya. Karena ujiannya sama, tinggal kita mau mana yang kita milih. Allah berikan dia pilihan fa'alhamaha fujura wa taqwa. Ada dua, jalan ketakwaan atau jalan kesesatan. Tinggal Anda milih. Sehingga hakikatnya setiap umat manusia itu ada takdirnya, tempatnya mana. Kalau saya dia taat di sini tempatnya, kalau dia maksiat di sini tempatnya. Tinggal manusia mau memilih. Bahkan silahkan baca dalam doa-doa para nabi. Jarang sekali para nabi berdoa khusus untuk meminta kekayaan dunia. Justru ingin berdoa khusus untuk keselamatan keimanannya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbis ali muqimas shalah wa min dzurriyyah rabbana wa taqabbal du'a. Bahkan para nabi khawatir kalau generasi selanjutnya tidak taat kepada-Mu. Bukan yang dikhawatir berkaitan dengan hartanya, karena harta itu, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yakin tidak dan mau tidak berusaha untuk meraih. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka ujian terbesar umat di akhir zaman itu adalah ujian keimanan. Ujian terbesar umat akhir zaman yang kita alami sekarang ini adalah ujian keimanan. Bukan lagi ujian yang sifatnya ikhtilaf, dosa, pahala. Tapi ujian saat ini adalah ujian yang dapat nawaqidul iman, ujian yang dapat menggugurkan keimanan. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan sesuatu hanya untuk urusan dunia dengan menanggalkan keimanan, takdir ramah bakal posisi itu dia dapatkan. Tapi apakah dia mendapatkan posisi itu adalah dengan cara menanggalkan keimanan atau tetap di dalam keimanan? Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwan fillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Surah Allah menjelaskan kepada kaum Samud, wa ammas samud fahadainahum fastahabul amma alal huda. Allah berikan kepada kaum Samud hidayah, tapi dia lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Maka binasalah kaum Samud itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka demikian pun juga kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita lakukan atas bimbingan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah Allah akan mengurus urusan dirinya, dan Allah akan mencukupi rizkinya. Namun kalau kita melakukan sesuatu dengan menanggalkan
keimanan kita, meraih sesuatu tapi mendanggalkan keimanan kita, maka kita tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga keimanan kita, bisa menjaga akidah keyakinan kita. Kita tetap melaksanakan ketaatan semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, kita keimanan dan ketakwaan masih melekat pada diri kita. Astagfirullahaladzim. 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 Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا تمضي دوما للعليا أمتي